Udah mau pertengahan tahun tapi belum ada satupun kayaknya horor lokal yang benar-benar memuaskan dahaga gue yang haus dengan tontonan setan-setanan yang menyegarkan sekaligus juga menakutkan. Halo Sobat Kripik, masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru kali ini gue akan mereview The Doll 3. Mari bicara soal kuantitas nih. Kita emang bisa dibilang nggak pernah yang namanya kekurangan stok film horor Indonesia. Dalam sebulan minimal bakal ada tuh 1 atau 2 penghuni alam gaib, maksudnya film horor yang mampir terus nangkring di jadwal tayang bioskop. Kalau gue hitung-hitung nih sampai akhir Mei ini, sampai podcast ini gue rekam, kalau nggak salah hitung jumlahnya udah sampai 10 film horor. Wow, banyak juga kan? Termasuk yang sempat gue tonton kayak Teluh, Iblis Dalam Kandungan, Menjelang Maghrib, terus ada apa lagi ya? Oma the Demonic, terus KKN di Desa Penari, yang jadi film terlaris sepanjang masa dengan perolehan penonton sekarang berapa ya? Kalau nggak salah 8 juta lebih ya. Lalu ada The Doll 3 ini yang sekarang bakal gue review. Nah, meskipun berhamburan tuh di bioskop aneka setan dari yang berwujud mirip Sonic pasca terdampak ledakan gas 3 kg, hingga siluman ular yang lihai menggoda lelaki sekaligus menari. Film-film tersebut secara kualitas penceritaan serta konstruksi penampakan menurut gue masih berstatus memprihatinkan. Maaf nih ya. Mari gue ajak menengok sebentar ke belakang nih, menengok franchise The Doll. Franchise boneka iblis yang memulai terornya di tahun 2016 silam ini memang bisa dikatakan selalu gagal memberikan rasa takut yang maksimal ataupun sekedar menghadirkan horor yang menyenangkan. The Doll pertama misalnya, alih-alih nutup mata malah gue gak tahan lah mau ketawa melihat segala penampakan repetitif berulang-ulang yang menggelikan. Dan akting yang amat jauh dari meyakinkan walaupun dengan upaya sekeras-kerasnya Shandy Aulia berakting. Apalagi pas peragain aksi moshing berulang-ulang, walah belepotan. Ya, si Shandy Aulia berapa kali ya di film The Doll pertama itu garuk-garuk moshing apalah itu di lantai. Nah, baru deh pas datang Luna Maya di The Doll kedua. Luna Maya nih jelas membawa pengaruh signifikan ke dalam departemen acting. Meski masih ngawur tapi ya nggak sehancur predesesornya lah film sebelumnya The Doll pertama. Ada peningkatan dari sisi penceritaan ya, filmnya menurut gue mau niat untuk bercerita dulu. Terus teror menerornya juga membaik, sekaligus juga caranya menakut-nakuti. Sekali lagi lebih baik dari The Doll pertama. Sayangnya di Sabrina, sebuah spin-off dari franchise dari film-film The Doll, kualitas horornya nih tak lagi bisa diharapkan. Kembali terasa kecut dan nihil bikin takut. Adanya Luna Maya pun hanya menolong sedikit banget agar daya tariknya tak makin menciut, terutama saat berakting kerasukan anak iblis yang berwajah semraut. Waralaba horor boneka kerasukan roh jahat yang sejak awal sudah terlihat problematik ini kemudian berlanjut deh ke The Doll 3 ini yang gue review. Gue nonton hari Jumat kemarin.
Dengan premis yang nggak perlu repot-repot mikir, tinggal comot dari seri sebelumnya. Luna Maya yang dulu kehilangan anak sekarang digantikan oleh Jessica Milla yang main juga di film Mata Batin. Jessica Milla di sini diceritakan ditinggal adik laki-lakinya. Kalau Luna Maya kehilangan anak perempuannya yang meninggal, di sini Jessica Milla adik laki-lakinya. Lalu Jessica Milla melakukan perjanjian dengan dukun agar arwahnya adiknya itu pindah ke boneka smart doll bernama Bobby yang pada waktu itu jadi best seller lah, dibeli banyak anak-anak. Kalau gue mau ogah. Serem banget Bobby asli. Kayaknya nggak perlu deh yang namanya kedukun ya. Taruh aja tuh Bobby di rumah 2-3 hari kayaknya udah gerak-gerak sendiri. Asli. Alih-alih mendapatkan kedamaian, bisa komunikasi lagi dengan sang adik. Ya, kehidupan Jessica Milla dan orang-orang terdekatnya justru berubah jadi mimpi buruk setelah roh jahat menumpang di boneka mahal yang mampu berteriak motherfucker tersebut. Niat aja emang gak cukup. Upaya The Doll 3 untuk terlihat lebih baik dari pendahulunya terasa malesan. Oke, menghadirkan animatronik untuk menggerakkan Bobby kayaknya jadi satu-satunya yang layak gue apresiasi. Sisanya kalau boleh jujur hanya bikin gue mengernyitkan dahi. The Doll 3 tuh bagaikan keburu-buru banget gitu, mau memamerkan adegan slasher-slasheran yang dilakukan nantinya oleh Bobby. Jadinya tuh The Doll 3 kemudian menumbalkan karakter-karakter manusianya, termasuk keberadaan Jessica Milla sebagai tokoh sentral yang dikenalkan seadanya tanpa membuat kita lebih peduli atau bahkan simpati dengan tragedi serta kemalangan yang nantinya ditimpakan pada dirinya. Sudah diberikan durasi seuprit buat memperkenalkan karakternya, The Doll 3 juga memperlakukannya nggak kayak orang dari semesta yang sama dengan penonton termasuk gue. Kayaknya nih di universe karangannya Rocky Soraya, para manusianya tuh ditampilkan pasrah. Jangankan karakter utamanya yang minim perlawanan, dukun sakti ini yang memindahkan arwah Bobby ke boneka yang gue pikir bakalan melakukan aksi jual beli bacokan dengan Bobby, atau polisi yang gue sangka juga akan tembak-tembakan sama boneka setan ini, ternyata dibuat sebegitu mudahnya tewas. Gila, ampun. Kayaknya sih si Badara Wuhi pun kayaknya gak mampu lah kalau disuruh mengalahkan boneka Bobby yang luar biasa overpower, serius. Padahal The Doll 3 bisa dikatakan memiliki karakter manusia berkekuatan super dalam wujud Wingky Wiryawan, yang di sini jadi kekasihnya Jessica Milla. Karakter dia tuh dikasih kecepatan sembuh dari luka yang mirip dengan Logan Wolverine, dan susah mati pula kayak John McClane di Die Hard. Mungkin seharusnya karakter ini yang dijadikan jagoan untuk menghantam dan membalas setiap kali Bobby menyerang atau bahkan menantang duel sampai mati. Ayo lu sini Bobby, kita ribut berantem. Bacok-bacokan deh tuh. Tapi itu hanya dari bayangan gue sayangnya. Karena semua itu nggak terjadi di The Doll 3. Karena film produksinya Hitmaker Studios ini justru menjadikan Bobby super sakti
sakti mandraguna lah pokoknya. Nggak tertandingi oleh siapapun, sekaligus bisa bisa pindah tempat secara secepat kilat. Teleport, apalah itu namanya. Jadi ini walaupun si Bobby ini pas disorot kamera geraknya tuh selambat keong, tapi pas off screen kita nggak ngelihat dia tiba-tiba bisa ada sekejap dari kita kabur misalnya dari Kalibata ke Monas. Nah pas sampai Monas, nah si Bobby udah ada duluan, ada di puncak Monas gitu, nuncepin sambil lemparin pisau. Kira-kira begitulah. Gak tau lah nih, entah si Bobby ini punya ojek langganan atau punya ilmu teleportasi kayak di Naruto atau Dragon Ball ya. Gue juga gak ngerti sama sekali. Bangsat nih Bobby emang. Aduh. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, Bobby itu sebenarnya kerasukan arwah siapa? Karena gak mungkin cuma arwah si adiknya doang. Kok tiba-tiba jadi setan, jadi super sakti mandraguna kayak gitu? Kan membingungkan. Kalaupun roh adik Jessica Mila, siapa yang membuat dia jadi sepowerful dan sebangsat itu? Apakah pas di alam baka kenal serial killer gitu kan, main-main sama pembunuh atau gimana? Atau kebanyakan nonton film-filmnya Rob Zombie pas di alam baka. Iya, jadi soalnya pas masih hidup kayaknya kalem gitu kan. Tapi pas udah jadi boneka Bobby bangsat banget. Nggak hanya kelakuannya tapi mulutnya juga sampah. Ngomong motherfucker, fuck shit. Gila, gue bilang bener deh, kayaknya ini kayaknya di pas di alam baka dia dikasih tontonan Rob Zombie. Entah itu apa, 1000 House of 1000 Corpse atau ya film-film Rob Zombie lainnya. Alah, makin mumet lah kalau dipikirin segala pertanyaan soal si Bobby ini. Amat banyak pertanyaan yang sebetulnya nggak penting tapi begitu mengganggu pada saat menonton The Doll 3. Selain itu kesadisan yang disodorkan juga nggak variatif. Alhasil atraksi utama yang berdarah-darah berisi tusuk-tusukan dan bunuh-bunuhan malah terasa mencemukkan. Bobby datang bawa pisau, korbannya pasrah. Hanya bisa teriak lalu jeleb, berubah jadi mayat. Adegan berikutnya pun sama. Pemainnya aja yang diganti berbeda. Misalnya polisi jeleb mati jadi mayat, terus adegan berikutnya jeleb pembantunya mati jadi mayat. Udah gitu aja, nggak ada perlawanan sama sekali, bangsat banget. Gemes gue ngelihatnya. Nggak ada satupun yang ngelawan, teriak-teriak aja gitu. Padahal bisa kabur kayak keluar dari pintu gitu, kabur aja, lari gitu. Tolong, ini mah enggak, udah teriak aja, pasrah lah pokoknya lah ya. Menghemat waktu, tidak lama-lama. The Doll 3 pokoknya menurut gue sih begitu malas hingga harus mendaur ulang formula sebelumnya yang jelas nggak manjur. Ditambah kualitas cerita, presentasi horor, penokohan, serta logikanya yang semakin ngawur, membuat seri The Doll teranyar ini menurut gue jadi yang paling hancur lebur. Nah, ini nih, sampai sekarang gue masih bertanya-tanya. Misteri sebenarnya, apa kabar mayat Mas Ayu yang dibiarkan, terakhir sih gue lihat dia dibiarkan geletak begitu aja. Handphonenya sih diambil gitu kan. Datang Jessica Mila cuma ngeliat. Terus datang juga karakter Wingky Wiryawan cuma lihat. Tapi nggak ada satupun orang yang inisiatif nelpon ambulan. Sedih banget men.
Oke, sampai di sini podcast Kripik Film episode reviewnya The Doll 3. Silahkan kalau mau menonton, yang penasaran kayak sebangsat apa sih The Doll 3, semenggelikan apa sih The Doll 3, yang penasaran sama si Bobby ngomong motherfucker, fuck shit. Silahkanlah, gue mah terserah kalian. Silahkan yang mau nonton, yang nggak mau nonton juga ya terserah. Thank you yang masih mau mendengarkan ocehan gue yang nggak penting ini sebenarnya di podcast Kripik Film. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Rangga, motherfucker, ciao, fuck shit. Bye-bye, dadah.